wabarakatuh. Bagi para penonton semua, selamat pagi, selamat sore, selamat siang bagi yang ada di rumah dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita atau kelompok saya akan menjelaskan terkait sejarah, teori, dan konsep manajemen strategis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Eliantorik, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, NIM F1B 019049. Halo, perkenalkan saya Indrania Nugraha dengan NIM F1B 019021. Halo, perkenalkan nama saya Audita Ramadanti dengan NIM F1B 019036. Halo, perkenalkan saya Sofian Sahari Sedewa dengan NIM F1B 01104048. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Fitrisnani dengan NIM F1B 019052. Halo, perkenalkan nama saya Noval Fali Sivanka, biasa dipanggil Sivan, NIM F1B 019113. Selanjutnya pokok bahasan materi yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sejarah perkembangan manajemen strategis. Yang kedua, manajemen strategi sebagai bidang ilmu. Yang ketiga, teori dan konsep manajemen strategi. Yang keempat, karakteristik manajemen strategis. Dan yang terakhir, yang kelima, proses manajemen strategi. Berikutnya adalah pendahuluan. Dalam perkembangan organisasi, manajemen strategi menjadi hal yang penting agar organisasi terus berkembang. Manajemen strategi merupakan ilmu atau seni yang berkembang dari ilmu manajemen, yang membuat manajemen strategi menjadi bagian khusus dalam manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan seorang untuk menggerakkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan, sedangkan strategis merupakan ide atau gagasan yang direncanakan untuk mencapai hasil dan tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga manajemen strategi adalah ilmu yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan organisasi secara strategis guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sejarah perkembangan manajemen strategis. Manajemen strategis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan yang sangat penting. Pada awal dekade 1990-an, tema utama masih berkisar pada anggaran dan pengawasan keuangan. Pada saat itu, manajemen perusahaan atau organisasi menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian melalui sasaran keuangan yang ditentukan. Kemudian menjelang akhir tahun 1990-an, teori manajemen strategis berkembang yang fokusnya pada integrasi fungsional atau perpaduan fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang sudah diterapkan oleh suatu organisasi. Nah, gimana sih perkembangan manajemen strategis Indonesia? Pada awalnya, manajemen strategis muncul atau dikembangkan di Indonesia dalam kalangan militer di awal dasawarsa 70-an guna mewujudkan suatu tatanan kekuatan nasional yang berperan melindungi keutuhan teritorial serta mempertahankan bangsa dan negara. Tatanan tersebut hingga saat ini dikenal sebagai sistem manajemen sumber daya dan keamanan dengan sistem perencanaan strategi pertahanan negara atau yang dikenal dengan sistem Sederhana, sebagai perwujudan rencana, tindakan, dan kegiatan mendasar dalam pola implementasi. Akan tetapi, mulai dikeluhkan tentang fungsi dan efektivitas perencanaan strategis, dan mulai dirasakan sulitnya melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Manajemen strategis hanya memberikan perhatian pada faktor internal organisasi atau ABRI, khususnya manajemen keuangan. Saat itu, ada kecenderungan manajemen strategis versi ABRI ini hendak dijadikan model untuk mendukung perencanaan strategi pembangunan nasional versi pemerintah. Tetapi hal ini tidak akan berkembang sebagai keputusan manajerial kecuali pro dan kontra kehendak masing-masing. Sementara itu, sebagai buah reformasi telah terbentuk dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan. Dari sinilah diawali tahap baru di mana manajemen strategis berusaha memperoleh posisinya seirama dengan kompleksitas permasalahan negara. Konsep, asumsi, proses, dan teknik analisis mulai diperbaharui dan dikembangkan untuk memperoleh perannya sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajerial yang handal. Semua itu menggambarkan bahwa dalam era reformasi ini, manajemen strategis berada dalam nuansa transisi. Lalu, hubungannya manajemen strategis sebagai bidang ilmu itu apa sih?
Manajemen strategi adalah suatu bidang ilmu yang interdisiplin dan berkembang dengan pesat. Ilmu itu berkembang seiring dengan perkembangan disiplin ilmu lain, seperti pemasaran, mikro, makro, perilaku organisasi, dan banyak lagi. Perkembangan ilmu itu juga sejalan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan, seperti persaingan di industri, perilaku konsumen, dan teknologi. Manajemen sebagai ilmu itu tidak semua pengetahuan atau knowledge yang dapat menjadi ilmu. Suatu pengetahuan menjadi ilmu bila didukung oleh 3 pilar ilmu, yaitu 1. Aspek ontologis, merupakan objek ilmu yang mengatur kerjasama antar orang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu. Metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu manajemen antara lain dengan metode penelitian, baik metode kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi terkait dengan manfaat ilmu, dalam hal ini adalah ilmu manajemen. Dengan demikian, manajemen telah menjadi ilmu karena memiliki objek atau bidang garapan, memiliki metode untuk mengembangkan ilmu manajemen, dan manajemen telah dimanfaatkan untuk mengelola berbagai jenis organisasi untuk mencapai tujuan, menurut Sugiono tahun 2014. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan teori dan konsep manajemen strategis nih. Kira-kira pengertian manajemen menurut para ahli itu apa saja ya? Pengertian manajemen menurut para ahli yaitu George R. Terry dalam bukunya Principle of Management menyebutkan pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang melibatkan seseorang untuk menggerakkan sekelompok orang demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih pengertian strategis itu? Jadi, pengertian strategis menurut Alfred Candler yaitu strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau suatu organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pengertian strategi menurut Kenichi Ohmae dijelaskan bahwa strategi merupakan keunggulan bersaing yang berguna untuk mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efisien. Nah, dari beberapa pengertian yang tadi telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian strategis adalah suatu cara atau rencana terhadap keadaan apa yang ingin dicapai, arah, dan bagaimana cara untuk mencapai keadaan tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu apa sih pengertian manajemen strategis itu? Jadi, pengertian manajemen strategis menurut Whelan adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi-strategi yang efektif yang berguna untuk mencapai tujuan perusahaan atau suatu organisasi dengan analisa SWOT. Sedangkan pengertian menurut Pierce dalam Robinson dikatakan bahwa manajemen strategis merupakan suatu kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan. Nah, dari beberapa pengertian yang tadi telah disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan nih bahwa manajemen strategi adalah suatu ilmu yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen ke dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan organisasi secara strategis yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien. Pembahasan yang selanjutnya yaitu komponen dari manajemen strategis yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu misi organisasi. Misi organisasi merupakan gambaran tujuan tentang keberadaan perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan, merupakan hasil akhir dari sebuah kegiatan. Dan yang ketiga yaitu strategi. Strategi merupakan suatu keterampilan atau ilmu dalam memenangkan sebuah persaingan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan. Kebijakan ini memiliki arti bahwa kebijakan merupakan cara dalam mencapai sasaran perusahaan. Kebijakan ini mencangkup garis pedoman, aturan-aturan, dan prosedur untuk menyokong usaha pencapaian suatu sasaran atau tujuan dari perusahaan.
Yang selanjutnya yaitu kaitan antara manajemen strategis dengan analisis SWOT. Manajemen strategis menghendaki pencarian peluang dan ancaman serta menentukan dari mana datangnya dan apa saja yang akan timbul. Maka, dalam menghendaki pencarian peluang tersebut, kita perlu melakukan analisa lingkungan. Untuk mengukur dan menganalisis lingkungan tersebut, dalam hal ini menggunakan analisis SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threat yaitu ancaman. Adapun tujuan dilakukannya analisis SWOT ini, yaitu untuk membangun kompetensi perusahaan relatif terhadap perusahaan lain serta menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, analisis SWOT ini sangat berkaitan dengan manajemen strategis. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dari manajemen strategi. Manajemen strategi dapat memberikan keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial. Menurut Greenlee sendiri, ada 5 keuntungan dari manajemen strategi. Yang pertama yaitu mampu membuat perusahaan melakukan identifikasi, pemilihan prioritas, dan eksploitasi peluang. Yang kedua, dapat memberikan pandangan yang objektif terhadap masalah manajemen. Yang ketiga, mampu menyediakan dasar atas tanggung jawab individu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, mampu mendorong pemikiran yang lebih maju. Lalu yang kelima, mampu menyediakan etika yang lebih baik melalui perubahan. 5 hal tersebut merupakan keuntungan dari manajemen strategi menurut Greenlee. Setelah kita membahas mengenai keuntungan dari manajemen strategi, kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari manajemen strategi. Adapun manfaat dari manajemen strategi secara umum dari penerapannya ada 8. Di antaranya yaitu, yang pertama, mampu memberikan arah panjang yang akan dituju. Yang kedua, dapat mencegah maupun mengatasi sebuah permasalahan. Yang ketiga, mampu memberikan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Lalu yang kelima, mampu mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Yang keenam, mampu mengantisipasi kesenjangan dan tumpang tindih. Lalu yang ketujuh yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. 8 hal tersebut merupakan manfaat dari manajemen strategi secara umum. Kegagalan sebuah perencanaan strategi bisa terjadi karena banyak hal. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah 1. Gagal dalam menerapkan strategi yang telah dirumuskan. Yang kedua, gagal mengkomunikasikan strategi pada anggota organisasi ataupun pegawai perusahaan. Yang ketiga, tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan strategi. Yang keempat, kurang adanya kerjasama antara pemimpin dan anggota dalam penerapan strategi. Model manajemen strategi yang pertama yaitu pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan adalah memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting dalam perusahaan. Yang kedua yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Yang keempat, evaluasi dan kontrol. Evaluasi dan kontrol mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh perusahaan. Karakteristik manajemen strategis. Yang pertama yaitu manajemen strategis bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategis juga bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Selanjutnya yaitu proses manajemen strategis.
Proses manajemen strategis dapat diuraikan sebagai suatu pendekatan yang objektif, logis, dan sistematis untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi untuk mencapai daya saing yang strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Proses ini berusaha untuk mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan ini dapat diambil secara efektif dalam kondisi yang tidak menentu. Proses manajemen strategis didasarkan pada keyakinan bahwa suatu organisasi seharusnya terus-menerus memonitor peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal sehingga dapat melakukan perubahan ini secara tepat waktu. Idealnya, proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Baik, proses manajemen strategis ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap perumusan manajemen strategis. Perumusan manajemen strategis ini meliputi pengembangan misi, mengidentifikasikan sebuah peluang dan ancaman dari eksternal, mengukur serta menetapkan kelemahan dan kekuatan internal organisasi, menetapkan sasaran jangka panjang, menimbang alternatif lain, dan memilih strategi khusus yang nantinya akan ditetapkan pada kasus-kasus tertentu. Sebuah strategi harus berani kita ambil agar bisa memberikan dampak yang positif dan terbaik supaya dapat memberikan keuntungan yang semaksimal mungkin bagi organisasi. Tahapan yang kedua yaitu mengimplementasikan strategi. Tahap ini sering juga disebut tahapan dari aktivitas manajemen strategi. Dalam tahap mengimplementasikan strategi ini, organisasi itu menetapkan tujuan atau sasaran organisasi tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah disusun bisa dijalankan. Implementasi strategi ini juga meliputi budaya yang mendukung pengembangan organisasi, menyiapkan anggaran, memanfaatkan sistem informasi, memotivasi sumber daya manusia supaya mau menjalankan dan bekerja sebaik mungkin. Implementasi strategi ini membutuhkan disiplin yang tinggi dan kinerja yang tinggi serta imbalan jasa yang mencukupi. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan pengawasan strategi. Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap yang terakhir dalam proses manajemen strategi. Seluruh strategi adalah subjek modifikasi di masa yang akan mendatang, sebab berbagai faktor baik eksternal maupun internal akan terus mengalami sebuah perubahan. Evaluasi strategi meliputi beberapa hal. Yang pertama itu mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan. Yang kedua yaitu mengukur kinerja yang sudah dijalankan. Yang ketiga, mengambil sebuah tindakan perbaikan apabila terjadi ketidaksesuaian. Tahap evaluasi ini diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi juga sangat diperlukan agar strategi organisasi dapat beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal maupun eksternal organisasi. Kesimpulan, jadi manajemen strategis adalah ilmu yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka membuatan keputusan organisasi secara strategis guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Manajemen strategi memiliki karakter yang bersifat jangka panjang, dinamik, dan didorong oleh semua sumber daya organisasi yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok saya. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.